Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan menghadapi pretest PPG 2023, baik itu kategori A dan juga kategori B ya, yang akan melakukan pretest. Di sini saya akan memberikan latihan soal tes PPG 2023. Oke, langsung aja Ibu-ibu. Yang pertama itu biasanya soalnya menyangkut pedagogik, yang kedua adalah profesional untuk kompetisi bidang keahlian yang sesuai dengan jurusan pendidikan yang Bapak Ibu ampu ya. Oke, yang pertama, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Nah, ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan apa? A. Kognitif, B. Interaksional, C. Integrasi diri, D. Komunikatif. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, jawabannya adalah kognitif. Oke, selanjutnya nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, istilah kognitif itu apa ya? A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Biasanya di sini menggunakan model pembelajarannya seperti VBL atau PGBL, Problem Based Learning dan Project Based Learning. Ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia berapa. Nah, ini ada fase-fasenya, Bapak Ibu harus tahu ya. A 0-2 tahun, B 2-7, C 7-11-12 tahun, D 11-12 atau sampai 14-15 tahun. Jawabannya adalah C ya. Jadi ini kemampuan berpikir untuk melihat objek-objek yang konkret itu biasanya di usia 7-12 tahun. Ini fase D dan fase E untuk masa SMP biasanya ya. Sampai SMA. 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Operasional konkret, B. Sensomotor. Sini ada penjelasannya ya Bapak Ibu. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, D. Operasional formal. Nah, Bapak Ibu tentu tahu ya, jawabannya adalah. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawabannya adalah C. Emosional. Ya, kalau hubungan dan kemampuan untuk memotivasi diri berarti berhubungan dengan tingkat emosionalnya siswa ya. Kemudian yang nomor 6, peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia cenderung memisahkan diri untuk pembelajarannya. Nah, peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan apa? A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya adalah A, ya inilah sosial emosional. Kemudian selanjutnya nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan satu kode moral pribadi. Nah, ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah yang A. Pasca konvensional. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prekonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C ya, pasca konvensional. 9. Memaksimalkan kegiatan ekskul, melakukan rekreasi dengan guru atau study tour ya zaman sekarang itu, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal apa? A. Mengemukakan gagasan,
B. Mengaktualisasikan diri. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Jadi ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. 10. Seseorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Nah, peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Lingkungan atau keluarga, D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya adalah yang C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi dia cenderung lebih betah di sekolah gitu ya, ketimbang pulang ke rumah. Nah, ini menjadi suatu permasalahan. Kemudian selanjutnya, seseorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar dalam hal A. Akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Selanjutnya, perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan dari konseling itu adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya adalah C ya. Membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Nah, ini biasanya diberikan bimbingan konseling. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar ini yang dimaksud merupakan teori belajar apa? A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Jadi ada stimulus ya, ada persepsi, ada stimulus, juga ada rangsangan dari hubungan antara guru dan juga siswa yang memberikan dan siswa yang menanggapi pembelajaran. 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau istilahnya itu trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Jadi ini bersifat konstruksi teman-teman ya. Jadi dari awal hipotesis kemudian mengambil kesimpulan, jadi ada konstruksinya. Ada langkah-langkahnya. Nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah A. Humanistik. Nah, ini baru ya. Kalau ada kata fasilitator, motivator, itu berarti humanistik, berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Oke, selanjutnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar ini yang baru ya Bapak Ibu ya. A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawabannya adalah cybernetik. Jadi ada kata-kata cyber itu berarti pembelajaran jarak jauh secara online gitu ya. Nomor 16. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cybernetik. Jawabannya adalah C. Kognitif.
Ini baru pembelajaran teori belajar kognitif. Selanjutnya, nomor 18, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini dimuat dalam apa? A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Bapak Ibu tahu ya tujuan pembelajaran nih, tapi di sini menggambarkan proses dan hasil belajar. Jadi fase langkah tahapannya itu di proses dan belajar. Maka ini masuk ke dalam B. RPP ya. 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Nah, ini tinggal baca aja ya. Yang benar itu yang mana, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang akan ikut pretest PPG. Saya juga alami ini yang memang ada ya. Jawabannya adalah yang A. Jadi dimulai dari untuk perancangan pelaksanaan pembelajaran RPP itu identitas ya yang umumnya itu. Kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian pembelajaran, materi, metode, media. Kalau materi itu, metode itu bisa ke model ya, model pembelajaran. Nah, nanti langkah-langkah pembelajaran ini ikut pada sintaknya apa. Kalau PBL berarti modelnya PBL. Kalau model VJBL ikutnya VJBL. Baru di sini evaluasi yang termasuk dari kesimpulan dan juga penutup ya. Dan juga refleksi. Nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar. Nah, ini tinggal baca aja ya. Oke. Jawabannya adalah, nah, silabus dan RPP ini sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Yang membedakannya apa? Jawabannya adalah A. Kalau silabus itu isinya kompetensi dasar, sedangkan RPP lebih mengarah pada kegiatannya untuk mencapai kompetensi itu ya. Jadi silabus ini nanti akan dijabarkan, dianalisis, dieksplor lagi di RPP. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kecuali, nah, jawabannya adalah D ya, teknologi sebagai alat pengembangan produk. Nah, ini lebih bersifat ke perusahaan mungkin ya. Karena kalau di sekolah pasti teknologi satu untuk alat bantu siswa dalam belajar. Kedua, teknologi sebagai ilmu pengetahuan. 3, teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Kalau sekarang kan ada literasi online ya, secara digital bisa menggunakan Google Playbook atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, 22, soalnya ya ibu-ibu ini. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa hasil laporan observasi siswa. Nah, dari hasil klasifikasi ini kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik. Nah, melalui apa? Cek ya. A. Visual dan auditif. B. Visual kinestetik. Auditif dan kinestetik. Auditif, visual, kinestetik. Jawabannya adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. Auditif visual itu kan menggunakan objek yang langsung kita potret gitu ya. Kalau kinestetik itu berarti lebih ke prosesnya gitu ya, gayanya gitu, gaya pembuatannya. Oke, yang nomor 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. Nah, upaya membimbing siswa itu apa sih yang bisa dilakukan oleh guru ya? Jawabannya adalah yang B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Ya, salah satunya. Kemudian nomor 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu tinggal pelajari aja. Silahkan jawabannya apa. Upaya guru ini untuk menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. D ya, merencanakan pengajaran remedial. Ini untuk siswa berkebutuhan khusus dalam arti yang memiliki keterlambatan belajar atau kekurangan nilai gitu ya. Kemudian nomor 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia. Biasanya yang suka dongeng itu anak usia berapa Bapak Ibu ya? Jawabannya adalah C, 10 sampai 12 tahun.
Oke, sampai sini untuk part pertama pretest PPG, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.